Ah, Iya, Anda yang jadi hakim sudah sekian lama, jadi politisi sekian lama, pejabat eselon 1 ke atas gini, ndak boleh masuk ke politik, ganti yang baru potong semua. satu generasi. Iya, Latvia bisa melakukan itu, tapi diseleksi gitu, dan itu dituangkan dalam undang-undang. Saya katakan, bisa ndak nih kita potong begitu, ya, lustrasi Tapi kan itu nasional. nggak menjamin yang baru tidak juga bermain, Pak. Ya tidak menjamin, tapi kan kita mulai bersih-bersih kan. Iya, Kalau iya, ini iya. kotor semua kan. Dan kalau ini udah pinter banget nih cara. Iya. Kursi Menko Polhukam kini ibarat rumah kosong yang pintunya terbuka lebar. Budi Gunawan, sang jenderal polisi yang lama menjadi kepala, tiba-tiba dilengsarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Alasan resmi tidak begitu jelas. Publik hanya mendengar soal kesehatan, sementara di panggung politik riuh kabar yang simpang siur. Presiden Prabowo kemudian menunjukkan Syafri Samsudin sebagai pengganti sementara. Tetapi pengganti definitifnya tak kunjung diumumkan. Publik pun mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di istana? Di tengah pertanyaan itu muncul satu nama yang mencuat, yakni Mahfud MD. Sosok yang dulu menjadi otak strategi Prabowo ketika melawan Jokowi di tahun 2014. Kini ia disebut-sebut akan ditarik kembali menjadi Menko Polkam. Bukan tanpa alasan, Mahfud dianggap mampu menjadi jembatan emas antara dua kubu yang selama ini kerap tarik-menarik kepentingan dan pengaruh, yakni gerbong coklat dan gerbong hijau. Lebih dari itu, Mahfud MD punya reputasi keras terhadap korupsi, berani bicara apa adanya, dan tak segan untuk mengguncang kenyamanan dari para mafia. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Menko Polkam. Pertanyaan sejatinya adalah sampai kapan bangsa ini mau kalah oleh mafia koruptor? Kalau korupsi di bidang pertambangan saja, ya, belum laut, belum hutan, dan yang lain-lain, itu bisa dihentikan, maka di Indonesia setiap kepala, bukan setiap keluarga, setiap kepala bisa mendapat uang 20 juta rupiah per bulan. Ya, ini bukan kata saya, hasil studi yang dilakukan oleh KPK yang dipimpin Pak Abraham Samad ketika itu, gitu. Nah, sekarang situasinya masih sama. Bisa enggak pemerintah menyelesaikan ini mumpung kita 17 Agustus. Teman-teman, mari kita jujur. Di Indonesia, korupsi sudah menjelma jadi sistem yang rapi, sistematis, dan berlapis-lapis. Bukan sekadar amplop di meja pejabat, ia menjalar dalam jaringan patronase dari pejabat tinggi hingga staf bawahannya, bahkan sampai ke tukang parkir. Dari kontraktor hingga broker proyek. Dari parlemen hingga birokrasi lokal. Uang kotor mengalir lewat perusahaan cangkang, rekening siluman, hingga investasi properti di luar negeri. Proses hukum yang lambat membuat jaringan ini semakin nyaman. Banding bisa bertahun-tahun, eksekusi bisa ditunda sementara uangnya sudah berpindah dari tangan ke tangan, bahkan menimbulkan capital flow ke luar negeri. Yang untung malah Singapura, karena di sana disebut-sebutkan sebagai tempat uang korupsi ini disimpan. Mafia korupsi lebih gesit daripada jaksa, lebih luas daripada polisi, bahkan lebih sering pintar daripada hakim. Itulah sebabnya jalur hukum biasa sering jadi macan ompong. Vonis dijatuhkan, tapi sialnya hanya ikan-ikan kecil yang terjaring. Sementara para hiu besar tetap berenang leluasa, kadang bahkan kembali jadi pejabat. Disinilah Mahfud MD muncul dengan gagasan yang tak biasa. Ia berkali-kali menegaskan, kalau Indonesia mau serius, maka cara biasa tak lagi cukup, sehingga butuh cara-cara yang luar biasa atau extraordinary way. Kita perlu belajar dari negara-negara yang berani melakukan shock terapi terhadap koruptor. Pertama, China. Negeri tirai bambu pernah mengumumkan hukuman mati bagi pejabat yang terbukti korupsi. Hingga tahun 2007, ribuan pejabat sudah dieksekusi. Hukuman keras ini memang kontroversial, tapi efeknya sangat nyata. Publik takut
pejabat berpikir 1000 kali, sistem mulai bersih. Cina bahkan sempat melakukan pemutihan. Atau dengan kata lain, koruptor-koruptor masa lalu itu, kasus-kasus korupsi masa lalu itu dimaafkan. Tapi setelah dimaafkan, berani melakukan korupsi lagi, maka akan langsung dihukuman mati. Semua korupsi sebelum tahun 1998 dianggap sudah selesai. Tapi setelah itu, sekali ketahuan korupsi, taruhannya adalah nyawa. Dan teman-teman, ini juga pernah disinggung oleh Presiden Prabowo. Prabowo pernah mengatakan bahwa sudahlah, korupsi masa lalu itu dimaafkan. Tapi kalau masih berani korupsi saat ini setelah dimaafkan, maka tak ada ampun lagi bagi koruptor. Ya, mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Kedua, belajar dari negara Latvia. Negara kecil di Eropa Timur ini pernah tenggelam dalam lumpur korupsi yang sangat akut. Solusinya sangat brutal tapi efektif. Mereka menerapkan undang-undang lustrasi nasional. Semua pejabat eselon 2 diberhentikan massal. Semua tokoh politik era lama dilarang kembali ke panggung politik. Efeknya, generasi baru lahir, birokrasi direset total, dan sistem politik mulai lebih bersih. Dua contoh ini sering dikutip Pak Mahfud, bukan untuk pamer cerita, tapi untuk mengirimkan pesan jelas. Jika ingin selamat, kita butuh cara-cara yang luar biasa atau extraordinary way. Dari dua negara ini, mari kita bandingkan dengan Indonesia. Berapa banyak koruptor besar yang benar-benar merasakan jeruji besi? Banyak yang hanya duduk sebentar, ditambah grasi, ditambah remisi, akhirnya hukuman berkurang lalu bebas keluar. Bahkan ada yang begitu bebasnya hingga bisa mencalonkan diri lagi dalam pemilu. Bandingkan kerugian negara akibat korupsi ratusan triliun bahkan ribuan triliun dengan hukuman yang dijatuhkan. Jomplang, uang hasil korupsi lebih banyak disembunyikan ketimbang dikembalikan. Koruptor lebih takut miskin daripada masuk ke penjara. Dan sekarang ya teman-teman, justru korupsinya itu sudah sangat mengakar sekali. Dari level pusat sampai ke level desa. Banyak itu kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi. Lebih mengerikan lagi dari era pemerintahan Orde Baru berkuasa. Inilah sebabnya kalau kita terus memakai jalur yang biasa, maka perang melawan korupsi seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam berbagai pidato-pidatonya itu sangat menggebu-gebu, tidak akan bisa dimulai dan tidak akan bisa selesai. Kita butuh sesuatu yang lebih dari sekadar operasi tangkap tangan yang hanya jadi tontonan di televisi. Namun tentu saja Indonesia bukan China dan bukan juga Latvia. Kita punya konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia yang harus kita jaga. Pertanyaannya adalah, mungkinkah menerapkan extraordinary way tanpa mengorbankan hukum itu sendiri? Jawabannya mungkin jika ada kemauan politik. Dan saya melihat teman-teman, Pak Prabowo sudah memiliki kemauan itu. Sudah memiliki kemauan itu. Dalam buku Paradoks Indonesia, dia sudah menjelaskan bagaimana paradoks kekayaan sumber daya alam ini, tapi rakyatnya selalu miskin bahkan terus miskin. Kalau misalnya Pak Mahfud juga ikut membantu Prabowo menjadi Menko Polkam, maka saya sangat yakin bahwa gagasan dan visi kedua orang ini sudah sangat selaras. Sehingga semakin memudahkan untuk memakai dan menggunakan cara-cara yang luar biasa demi pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, kita mungkin bisa menerapkan lustrasi terbatas seperti di Latvia. Kalau Latvia itu ya memang lustrasinya itu potong generasi ya teman-teman. Kita menggunakan lustrasi terbatas saja, yakni pembersihan birokrasi lewat vetting administratif. Semua pejabat yang terlibat kasus meski tidak dihukum bisa disaring dengan mekanisme banding yang transparan. Kita juga bisa menerapkan pemutihan kasus-kasus korupsi dan setelah itu kita langsung menerapkan hukuman mati terhadap koruptor. Semua itu tentunya butuh satu hal, yakni keberanian. Keberanian Presiden Prabowo, keberanian kabinet, dan keberanian publik untuk berkata, cukup sudah dan kita harus memulai yang baru. Di tengah skema besar ini, Mahfud bisa jadi pemain kunci. Ia paham cara kerja Pak Prabowo,
pernah jadi bagian dari tim intinya, sekaligus punya rekam jejak sebagai intelektual hukum yang lantang berbicara dan berintegritas. Dengan wibawa moral dan keberaniannya, Mahfud bisa jadi penjembatan antara hukum dan politik, antara idealisme dan realitas, antara tekad presiden dan tuntutan rakyat. Tentu kehadiran Mahfud tak otomatis menyulap korupsi hilang, tapi ia bisa memberi energi ekstra untuk membuka jalan menuju reformasi yang lebih radikal. Jalan yang selama ini mandek karena kompromi politik. Hari ini Indonesia seperti yang dikatakan Pak Prabowo memang sangat paradoks. Dan justru berada di persimpangan. Kita bisa mempertahankan cara-cara yang lama, memilih jalan-jalan yang masih biasa. Sibuk gonta-ganti pejabat, bikin wacana, lalu menonton korupsi kembali tumbuh seperti jamur di musim hujan. Atau kita bisa memilih jalan yang luar biasa, berani menggebrak meski risikonya sangat besar. Seperti Cina, kita butuh efek jerah. Seperti Latvia, kita butuh pembersihan generasi. Tapi lebih dari itu, kita butuh kepemimpinan yang berani melawan arus, menegakkan hukum dengan cara-cara yang luar biasa, namun tetap adil dan transparan. Jika benar Pak Mahfud bisa kembali ke kabinet Prabowo, ia tak hanya akan menjadi Menko Polkam. Ia akan menjadi simbol bahwa Indonesia siap melangkah ke babak baru, babak perang total melawan mafia korupsi. Dan jika itu gagal, maka jangan kaget bila korupsi menjadi agama kedua bangsa ini. Agama kedua Indonesia diwariskan, diajarkan, dan akhirnya dianggap wajar. Dan sekali lagi teman-teman, pilihannya ada di tangan kita sebagai rakyat. Ide ini bisa jadi sangat kontroversial dan menimbulkan pro dan kontra. Dan melalui kanal ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimanakah pendapat teman-teman semua yang menonton video ini terhadap ide yang saya lontarkan ini? Beri pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Lalu juga 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 50,3% kekayaan nasional. 1% menguasai 53. Sementara yang 99% hanya menikmati 47%. Kita lihat dulu. Ini lagi Pak. Gini rasio kepemilikan tanah. Itu sebesar 0,67. Artinya apa? Artinya 1% penduduk itu menguasai 67% tanah. Ini dia Pak ya. 1% penduduk menguasai 67% tanah kita. Tanah kita. Sementara taruhlah dalam tanda petik yang sebagian besar pribumi itu 99% hanya menikmati 33% lahan. 99 hanya 35%, sementara yang satu menguasai 67%. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut.